Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Mandatabita dari Program Studi Pendidikan Biologi 2022 Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya memapari materi dalam video kali ini dengan pokok bahasan integrasi nasional. Selamat menyimak. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai konteks umum integrasi nasional, pentingnya integrasi nasional, dan juga contoh kasus disintegrasi nasional. Konteks umum integrasi nasional. Berikut ada pengertian integrasi nasional dari berbagai pakar. Yang pertama ada dari Safruddin Bahar. Pengertian integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua ada dari Riza Nur Arfani. Pengertian integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga ada dari Juliati Suroyo. Pengertian integrasi nasional adalah bentuknya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan yang terakhir ada dari Ramlan Surbakti. Pengertian integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Pengertian integrasi nasional secara umum. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dan nation adalah bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jadi, integrasi nasional adalah proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang utuh. Jenis-jenis integrasi nasional. Terdapat 5 jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, ada integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau tindakan integratif. Aspek-aspek integrasi nasional. Terdapat 3 aspek yang ada dalam integrasi nasional. Yang pertama, ada aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Dan yang ketiga, aspek sosial budaya. Pendekatan pengembangan integrasi nasional. Howard Reagans menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Cara agar suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi. Yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Dan masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tantangan dalam pembangunan integrasi nasional. Yang pertama ada dimensi vertikal, adalah konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Yang kedua ada dimensi horizontal, adalah konflik antara warga, masyarakat, atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Strategi integrasi nasional. Terdapat 3 strategi integrasi nasional. Yang pertama ada strategi asimilasi, yang kedua strategi akulturasi, dan yang terakhir adalah strategi pluralis. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting karena dapat menumbuhkan kesetiaan nasional dari penanaman sikap integrasi bangsa itu sendiri. Integrasi nasional juga penting guna menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara tersebut. Pada zaman penjajahan, penjajah lebih mengutamakan kesetiaan terhadap penjajah itu sendiri, serta untuk kepentingan integrasi pribadi. Indonesia juga merupakan negara yang terdiri dari banyak sara. Bila ikatan sara ini tidak diperhatikan atau terganggu, maka mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Akibatnya, mereka akan melepaskan ikatan komitmen dan melepaskan diri dari bangsa tersebut. Maka dari itu, 2 alasan tersebutlah yang melahirkan pentingnya integrasi nasional, agar dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata, dan kehidupan bernegara menjadi lebih damai dan aman. Contoh kasus disintegrasi nasional. Salah satu contoh kasus kurangnya integrasi nasional adalah pada tahun 2022. Terjadi konflik yang dilakukan suku Nduga dan Lanijaya. Penyebab terjadinya konflik antar suku di Indonesia ini dikabarnya berpicu pada adanya pembunuhan seorang warga dari suku Nduga.
Saat konflik terjadi, bukan hanya material saja yang berdampak, melainkan juga menimbulkan korban jiwa. Tak kurang dari 40 rumah adat Honai yang jadi pelampiasan konflik dan ludes terbakar. Selain itu, tercatat ada 21 orang yang mengalami luka-luka. Sementara untuk korban jiwa, ada 1 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Konflik tersebut bisa diredakan dan diselesaikan dengan bantuan aparat kepolisian. Pada waktu itu, pihak berwajib langsung mengamankan lokasi kejadian agar dampaknya tak semakin luas. Kedua pihak pun dipertemukan agar bisa berdamai. Perdamaian ini juga dihadiri oleh aparat setempat dan juga Forkopimda. Berdasarkan kasus konflik yang dilakukan suku Duga dan Lanijaya tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa integrasi nasional sangat penting demi keberlanjutan kehidupan bangsa, karena integrasi nasional berguna untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Sekian pemaparan mengenai integrasi nasional dari saya, semoga bermanfaat bagi pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.